Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Reski Pratiwi bisa hadir kembali di program Bincang Tokoh, sebuah program yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan Bapak Jopinus Ramli SHMM. Ya, dia ini siapa? Dia ini adalah Bupati Kabupaten Simalungun dan baru terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Ya, kita mau ngobrol nih, gimana sih cerita beliau bisa sampai sekarang seperti ini? Ikuti saya pemirsa, jangan kemana-mana. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mbak Kiki. Apa kabar nih? Baik. Iya, gimana kabar, Bang JR? Simalungun. Waduh. Saya boleh duduk ya, Bang? Boleh. Ayo, silakan. Iya. Senang sekali, pemirsa. Ini saya udah ketemu dengan teman lama kayaknya nih. Teman lama saya namanya Bang... akrabnya disapa Bang JR, namanya Bang Jopinus Ramli Saragi SHMM, Bupati Kabupaten Simalungun, juga baru terpilih ya Bang ya? Iya, baru Ketua DPD Demokrat Sumut ya? Iya. Waduh, jadi sebenarnya pemirsa Antv ini pemirsa Bincang Tokoh nih ya, Bang. Pengen tahu nih tokoh-tokoh di Sumatera Utara ini banyak sekali yang punya cerita yang bisa menginspirasi, termasuk Bang JR. Ya kan, Bang JR ini kan saya dengar kabarnya dulu. Kita boleh cerita zaman dulu ya Bang ya. Boleh. Dengar kabarnya dulu, Bang JR ini emang dari awal sekali merintih karir. Betul, Mbak Kiki ya. Jadi saya itu hanya nggak kenal lah sama orang tua saya. Saya lahir tahun 68. Iya. Bapak saya meninggal. Ya. Sehingga ibu saya itu kawin lagi. Saya tinggal bersama nenek saya di salah satu desa tertinggal, yaitu Raya. Oh, Desa Raya. Sampai kelas 5 SD. Nenek saya itu meninggal, sehingga saya harus pergi lagi ke Karo, ke tempat orang tua ibu saya di Karo. Di situ saya melanjutkan sekolah SD sampai SMP. Tapi pada saat saya SMP itu saya sudah bekerja sendiri, saya montir-montir TV, tip, sehingga itulah modal hidup saya berangkat ke Jakarta. Di Jakarta saya SMA, di Jakarta itu saya SMA, lantas saya kerja di galian pasir. Seperti itulah kehidupan saya, sehingga saya tidak ada hari tanpa bekerja untuk meraih cita-cita dan memberikan yang terbaik kepada orang gitu. Itu umur berapa Abang ke Jakarta dulu? Ya, saya berumur 15 tahun. 15 tahun ya? Tahun. Dengan harapan dulu saya tinggal di rumah abang saya. Tapi ternyata ya saya nggak betah karena saya pengen mandiri, saya tinggalkan gitu. Makanya saya kerja di perusahaan pasir, yaitu Pasir Angkatan Darat Puskopat pada saat itu di Curug. Oh, di Curug sana. Terus cerita-cerita? Ya akhirnya saya sekolah di situ, sekolah sore. Ya begitu saya sekolah sambil bekerja. Tiba-tiba saya menjadi atlet memang pada saat itu, menembak. Saya terdaftar di Perbakin, dan itulah yang membuat saya sebenarnya bisa menyeberang. Saya dikenal oleh TNI pada saat itu. Saya coba-coba walaupun dengan modal tidak ada, saya coba-coba melamar Angkatan Darat pada saat itu. Dengan saya menunggu, pada saat itu saya nggak tahu tempat tinggal di mana. Saya tes dari Semarang, ya saya jam 2 malam itu udah ada di Kodam itu. Dengan hanya modal semangat, nggak punya apa-apa, saudara nggak tahu di mana-mana, karena kita memang cepat ditinggalkan orang tua. Ya akhirnya Tuhan mengizinkan, ya itu awal permulaan karir saya. Sehingga saya menjadi TNI, saya di TNI itu juga sama, saya nggak bisa hanya berpatokan dengan TNI karena saya butuh hidup. Akhirnya saya mencoba juga memiliki karir untuk bisnis, buka klinik dari Purwakarta. Saya mencoba juga ternak ikan di Jatiluhur sana, isi ulang aqua. Nah, seperti itulah terus memacu kehidupan saya, sehingga saya juga bisa berkarir di TNI, saya bisa masuk menjadi bupati, dan saya juga seorang dosen. Ya, saya dosen di Setiagama.
di Jakarta. Pada saat itu saya dosen S2 sama S3 sambil saya terus kuliah dan saya meraih dokter juga ilmu manajemen pemerintahan. Dan ini semua penuh dengan perjuangan. Nah, perjuangan inilah yang saya berikan juga kepada anak-anak khususnya di Simalungun ini. Nah, saya membuka sekolah, saya ingin jangan ada orang seperti saya gitu. Nah, karena saya tahu bahwa hidup itu susah, saya pengen jangan ada lagi seperti saya bagi orang-orang yang mau sekolah, ya saya dorong gitu. Nah, itu lagi. Cerita-ceritanya benerin TV masih bisa nih Bang? Oh bisa, saya bisa bikin tip, ngutak-ngatik TV. Kalau dulu rusak, dulu itu kan dulu itu tipnya tidur, bukan kayak sekarang sendiri. Itu bisa, jadi saya matri apa itu, saya memang ya dulu pertama saya buka klinik di Purwakarta itu saya manjat-manjat ganti bola lampu apa semua itu, dan itu saya lakukan sampai sekarang. Mungkin di pemerintahan juga bisa dicek teman-teman di dinas ini, saya lakukan itu. Nah, karena bagi saya itu adalah merupakan talenta ya. Talenta itu pemberian Tuhan yang juga mungkin harus saya salurkan juga buat teman-teman Mbak Kiki ya. Itu keren sekali ya pemirsa ceritanya ya. Jadi saya ada baca juga beberapa profilnya. Saya baca nih ceritanya ya Bang, ya di beberapa blog lah ya di internet. Terus gimana nih perasaan Abang dari kecil hidup tanpa ayah? Jadi gini Mbak Kiki ya, perasaan sih terus terang aja dulu ya, saya ingat sekali, saya juga pengen seperti orang yang punya orang tua. Ketika saya mengikuti pendidikan di Magelang, itu orang-orang tuanya kan teman-teman ini datang, saya nggak punya. Saya mau tempat pesiar juga nggak tahu kemana. Tapi karena saya sudah mungkin tertempa orang lain pesiar, saya bersihin barang. Sehingga teman-teman saya ini, ya kalau pulang pasti bawa oleh-oleh sama saya. Bawa oleh-oleh. Kalau saya orang itu makan bakso, katakan 1, saya bisa dapat 10 bakso. Karena mereka bawa sehingga saya lebih rajin jaga barang gitu. Nah, begitu saya dinas, saya merasakan teman-teman ada surat dari orang tuanya atau datang gitu ya, datang kita saat itu. Terus saya kok nggak pernah datang orang tua saya, karena bertanya, nah, tapi saya nggak bisa menyesalin, mungkin itulah hidup saya, sehingga saya merasakan banyak mungkin orang yang seperti saya. Nah, jadi banyak mungkin orang seperti saya, makanya saya juga terapkan kepada anak-anak. Contohnya, saya banyak anak-anak di rumah saya tinggal. Jadi saya merasa seperti orang yang sudah dititip saya itu, saya sebagian dari orang tuanya gitu. Nah, seperti itulah. Dan saya juga kepada atasan-atasan saya tidak pernah menganggap saya itu sebagai bawahannya. Saya selalu dianggap seperti anaknya gitu. Bisa dicek di TNI ini gitu. Hal seperti inilah mungkin yang memacu saya selalu menjadi semangat untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun. Gitu. Ya, ini tadi makanya saya nggak nyesel ketemu Bang JR ya. Saya bilang orangnya sangat inspiratif. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan Bang JR ini dari kecil sudah mandiri, terus sudah bisa multi talent ya, mengerjakan semua sendiri ya Bang. Sampai-sampai saya baca itu ada satu kutipan atau mungkin slogan dari Bang JR ya, kalau membangun itu mulai dari etos kerja dan budaya kita gitu ya. Iya betul. Kenapa sih Abang ambil slogan itu Abang cipta? Jadi gini, budaya itu adalah peninggalan dari orang tua. Budaya itu adalah melekat dengan karakter seseorang sesungguhnya. Contoh saya katakan, kalau kita diikat dengan budaya, kita pasti punya hati. Kenapa? Karena kebudayaan itu adalah bagian dari harta warisan yang ditinggalkan melebihi dari iman seseorang. Kenapa? Kita tahu di mana tulang kita tahu di mana butuh kita tahu. Jadi ini semua keluarga. Nah, untuk itu kalau kita menganggap suatu ini keluarga, pasti timbul semangat. Karena tidak ada gap dengan agama, tidak ada gap dengan suku, tidak ada gap siapa dia. Saya bupati, ini kepala dinas, ini tukang sapu, nggak ada gapnya. Kenapa? Kita menganggap bahwa ini adik saya, ini. Jadi nggak ada gapnya. Inilah memacu kita menjadi semangat, dan itulah yang saya buat di pemerintahan Kabupaten Simalungun. Kita tidak pernah membeda-bedakan mau kepala dinas, mau siapapun itu, sepanjang dia
mau melayani masyarakat, membantu saya untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, itu saya anggap semua adalah sebagai saudara, keluarga gitu. Ya, nanti kita bakal lanjut lagi nih cerita dari Bang JR. Dari awalnya udah seru ya, jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Nanti saya boleh diajak jalan-jalan juga nih Bang. Boleh. Ya jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh.